saya akan membahas mengenai kenapa sih kita harus memiliki 7 Habits yang ditulis oleh Covey. Eits, sebelum kita memulai pembahasan itu, kita ulas dulu yuk apa sih kebiasaan itu dan apa pula 7 Habits yang dituliskan oleh Covey ini. Daripada lama-lama, yuk kita langsung mulai aja. Yang pertama, apa sih kebiasaan itu? Kebiasaan adalah hal-hal yang kita lakukan secara berulang-ulang, tapi kebanyakan dari kita tidak sadar dengan kebiasaan kita. Ada 3 jenis kebiasaan. Yang pertama, kebiasaan baik. Yang kedua, kebiasaan buruk. Yang ketiga, kebiasaan tidak relevan. Pembahasan kedua, 7 kebiasaan remaja yang sangat efektif. Kira-kira apa aja sih yang masuk ke dalam 7 kebiasaan ini? Yuk kita mulai pembahasannya. Kebiasaan pertama, jadilah proaktif. Menjadi proaktif adalah kunci untuk membuka segala kebiasaan lainnya. Ada 2 jenis orang. Yang pertama, orang proaktif, yaitu orang yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Yang kedua adalah orang reaktif, yaitu orang yang biasanya menyalahkan, entah itu menyalahkan diri sendiri ataupun menyalahkan orang lain. Jadi, kita sudah termasuk tipe mana? Apakah orang reaktif atau orang proaktif? Kebiasaan 2, merujuk pada tujuan akhir. Kenapa sih begitu penting kita memiliki tujuan akhir? Karena pertama, kita sedang berada di persimpangan jalan. Apa yang kita pilih hari ini mempengaruhi kita selamanya. Yang kedua, jika kita tidak bisa menentukan masa depan kita, maka orang lain yang akan menentukan masa depan kita. Jalan yang kita pilih hari ini akan membentuk kita selamanya. Kebiasaan 3, mendahulukan yang utama. Semakin kita menata diri kita, semakin banyak yang bisa kita kemas ke dalam hidup kita. Di dalam kebiasaan ini, kita bisa menggunakan kuadran waktu, penting, dan mendesak. Selain itu, kita juga bisa membuat agenda dan menentukan kegiatan mingguan kita. Kebiasaan 4, berpikir menang atau menang. Menangkan kemenangan pribadimu dan hindari tumor kembarnya. Hah? Tumor kembar? Ya, ada 2 kebiasaan seperti tumor yang merusak dirimu perlahan-lahan dari dalam. Yang pertama, kecenderungan bersaing. Yang kedua, membanding-bandingkan diri kita dengan diri orang lain. Kebiasaan 5, berusahalah untuk memahami terlebih dahulu sebelum dipahami. Ada 5 gaya mendengarkan yang buruk. Yang pertama, mengawang-awang. Yang kedua, pura-pura mendengarkan. Yang ketiga, mendengarkan selektif atau terpusat pada diri sendiri. Yang keempat, menghakimi. Yang kelima, menasehati. Lalu, bagaimana mendengarkan yang tulus itu? Yaitu mendengarkan dengan mata, hati, dan telinga kita. Lalu, menyelami perasaan mereka dan berusaha bersikap seperti cermin. Bagaimana ya bersikap seperti cermin itu? Yaitu mengulangi maknanya, menggunakan bahasa kita sendiri dalam memberi saran, lalu peduli dan hangat. Kebiasaan 6, wujudkan sinergi. Sinergi tercapai kalau 2 orang atau lebih bekerja sama untuk menciptakan suatu solusi yang lebih baik ketimbang sendirian. Bukan jalan saya atau jalan kamu, melainkan jalan yang lebih baik, jalan yang lebih tinggi untuk kita semua. Di sini kita dapat memanfaatkan perbedaan. Kebiasaan 7, asahlah gergajimu. Kebiasaan ini adalah tentang menjaga ketajaman dirimu agar bisa menangani hidup dengan lebih baik. Artinya, secara berkala memperbaharui dan menguatkan 4 dimensi kunci kehidupanmu, yaitu jiwa, otak, hati, dan tubuh.
kita sampai pada topik, kenapa sih kita harus memiliki 7 habits dari Covey ini? Karena kita dilahirkan atau ditakdirkan untuk melakukan hal-hal besar. Ingatlah selalu, kita dilahirkan dengan segala hal untuk meraih sukses. Kamu tidak perlu mencari kemanapun, kuasa dan terangnya ada pada dirimu sendiri. Sean Covey. Menurut saya, dengan kita memiliki 7 habits dari Covey ini dapat membuat diri kita menjadi lebih baik lagi, lebih fokus dan terarah pada hal-hal atau kebiasaan baik yang kita miliki dan memperbaiki kebiasaan buruk yang ada dalam diri kita. Saya Sania Nur Salima, pamit undur diri. Dadah.